Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wahyudi, BP 191011553173. Kami dari kelompok 10 Budaya dalam Bisnis ingin mempresentasikan materi kami. Baiklah, pembacaan pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, kesanggupan atau capability. Menurut ahli SP Syagian, pengertian kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat pimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya, agar berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Budaya organisasi adalah suatu karakteristik yang terdapat pada suatu organisasi dan dijadikan sebagai organisasi atau perusahaan sehingga mampu membedakan dengan organisasi lain. Hal tersebut adalah suatu norma dan juga nilai-nilai perilaku yang dipahami serta diterima oleh seluruh anggota organisasi dan juga digunakan sebagai dasar dalam suatu perilaku di dalam atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, fungsi atau peranan penting budaya organisasi. Peranan yang sangat penting dalam hal bentuk budaya kerja di dalam organisasi, sehingga secara umumnya budaya ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. 2. Digunakan sebagai alat untuk mengorganisasikan setiap anggota. 3. Meningkatkan kekuatan nilai suatu organisasi. Selanjutnya, jenis atau tipe budaya organisasi. Menjelaskan bahwa organisasi terbagi menjadi dua, yakni 1. Open and participatory culture. Jenis ini ditandai adanya pencapaian tujuan hasil yang tinggi dan didukung dengan adanya rasa saling percaya bawahan. Sifat komunikasi terbuka, kepemimpinan yang suportif dan perhatian penuh menyelesaikan masalah bersama, otonomi pekerjaan, dan berbagai seluruh informasi yang ada. Yang kedua, closed and authoritative culture. Karakteristik dari jenis ini adalah adanya pencapaian yang tinggi, tapi pencapaian ini akan lebih dinyatakan dan dipaksakan di dalam organisasi dengan sifat kepemimpinan autokrasi yang kuat. Pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dila. Dila, mempersilahkan. Perkenalkan, nama saya Fikri Rodatul Jannah, nomor BP 19101155310406. Baiklah, saya akan membacakan tentang fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administratif, yang artinya pengadaan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Yang kedua, fungsi top management, yang artinya fungsi kepemimpinan dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Dalam bukunya Kepemimpinan yang Efektif, Hadari Nawawi menyebutkan beberapa fungsi kepemimpinan, yaitu yang pertama, fungsi instruktif. Kepemimpinan berperan sebagai komunitor yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara melakukan, bila mana waktu pelaksanaan, dan di mana tempat mengerjakan agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Dengan kata lain,
Fungsi organisasi yang dipimpin hanyalah untuk melaksanakan perintah pemimpin. 2. Fungsi konsulatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsulatif sebagai cara berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan sebuah keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya. 3. Fungsi partisipasi. Fungsi ini bisa melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mina Rizkila, nomor BP 19101155310415. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang hubungan kepemimpinan dan budaya organisasi. Kepemimpinan dan budaya organisasi merupakan fenomena yang sangat bergantung, sebab setiap aspek dari kepemimpinan akhirnya membentuk budaya organisasi. Contohnya, bila memasuki ruang perkantoran, suatu organisasi akan berbeda dengan kantor organisasi lainnya. Yang pertama, etos kerja karyawan. Etos adalah kemampuan seseorang dengan keahlian yang memiliki kredibilitas dan reputasi andal, sehingga dia mendapatkan kepercayaan penuh dari banyak orang. Yang kedua, teamwork. Budaya yang kuat membuat semua karyawan patuh pada aturan dan bertanggung jawab untuk menjalankan sistem dengan penuh integritas. Perusahaan yang andal selalu dihasilkan dari sebuah tim. Yang ketiga, sikap. Dalam membangun sebuah budaya perusahaan, Anda sebagai pemilik bisnis harus membangun sebuah standar sikap yang mendeskripsikan bagaimana visi dan misi perusahaan yang akan diterapkan. Yang keempat, integritas. Integritas adalah salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Integrasi adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Selanjutnya, tingkat budaya organisasi. Perilaku dan arifak, tingkat yang dapat diamati, perilaku orang yang dapat kita amati, perilaku otoriter, perilaku luwes, dan sebagainya. Yang kedua, nilai-nilai. Nilai-nilai terungkap dalam pola-pola perilaku tertentu. Misalnya, nilai hemat akan dapat terungkap dalam perilaku dan dalam menabung, bekerja dengan menggunakan kertas sedikit mungkin. Yang selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, innovation dan risk taking, suatu tingkatan di mana pekerja didorong untuk menjadi inovatif. Yang kedua, attention to detail, di mana pekerja diharapkan menunjukkan ketepatan analisis dan perhatian pada hal detail. Yang ketiga, outcome orientation, manajemen memfokuskan pada hasil atau manfaat dari yang tidak hanya sekedar teknik pada proses untuk mendapatkan manfaat tersebut. Yang keempat, people orientation, keputusan manajemen mempertimbangkan pengaruh manfaatnya pada orang dalam organisasi. Yang kelima, team orientation, di mana aktivitas kerja di organisasi berdasar tim daripada individual. Yang keenam, aggressiveness, di mana orang cenderung lebih agresif dan kompetitif daripada easygoing. Yang ketujuh, stability, yang mana aktivitas organisasi tersebut menekan pada menjaga status sebagai lawan daripada perkembangannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafki Ananda, nomor PP 191111531023 akan menunjukkan presentasi. 4. Gaya dasar kepemimpinan. Gaya 1. Merupakan perilaku pemimpin yang banyak memberikan pengarahan dan sedikit dukungan. Pemimpin ini memberikan instruksi yang spesifik tentang peranan dan tujuan bagi bawahannya dan secara ketat menguasai pelaksanaan tugas bawahan. Gaya 2. Merupakan pemimpin yang banyak mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. Pemimpin ini menjelaskan keputusan dan kebijakan yang diambil dan mau menerima pendapat dari bawahannya. Akan tetapi, pemimpin seperti ini
tetap memberikan pengawasan dan pengarahan dalam menyelesaikan tugas bawahannya. Gaya 3 merupakan perilaku pemimpin banyak memberikan dukungan dan sedikit memberikan pengarahan. Gaya 4 merupakan perilaku pemimpin yang memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. Pemimpin dengan gaya seperti ini mendelegasikan keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas pada bawahan. Pendekatan situasional kepemimpinan. Pernyataan teori X yang meletakkan manusia sebagai pihak paling kurang termanusiakan, yaitu manusia serba malas, tidak mau bekerja sehingga harus dikontrol dan dipaksa karena mereka memiliki keinginan untuk dikontrol. Setidaknya perlu dikoreksi, yaitu setiap tindakan manusia pasti memiliki motivasi tersendiri, sehingga memotivasi merupakan wadah yang saling terkait dengan setiap tindakan manusia. Untuk itu tidaklah pantas jika manusia terus dikendalikan oleh seorang pemimpin tanpa mengetahui apa yang menjadi dasar manusia melaksanakan suatu tindakan. Kemudian teori Y menyatakan bahwa manusia berada pada posisi kurang beruntung dalam organisasi. Maka dari itu perlu mendapatkan perbaikan adalah metode organisasi dan kontrol manajemen. Mengingat dalam pencapaian sebuah tujuan organisasi tidak hanya terfokus pada para peran dan pemimpin, melainkan konteks teori X dan Y, bahwa dalam menjalankan organisasi tetap memperhatikan keterkaitan antara pemimpin dan bawahan, sehingga partisipasi antara kedua pihak mutlak diperlukan. Kepemimpinan partisipasif keputusan yang mendominasi pihak lain, sehingga anggota organisasi baik pemimpin maupun bawahan berhak memberikan pendapat untuk memajukan organisasi sehingga terciptalah komunikasi yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.